Puji Tuhan, untuk kedua kalinya saya ada di tempat ini setelah katanya sih 8 tahun ya. Katanya 8 tahun. Puji Tuhan, ada kesempatan untuk melayani di tempat ini dan kita akan membahas merenungkan beberapa ayat firman Tuhan dengan tema yang diberikan Yesus jawaban. Ya, Yesus jawaban. Dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kalau saya tambahkan untuk mempertegas ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya. Nah, sesuai dengan tema dikatakan Yesuslah jawaban. Bagaimana kita bisa mendapat jawaban? Otomatis kita harus berdoa. Ya. Dan di sini pun Yesus mengajarkan tentang apa yang akan terjadi kalau kita berdoa. Di sini dikatakan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Bahasa gampangnya kan apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu minta. Nah, yang jadi masalah adalah banyak pengkhotbah yang mengajarkan kita itu harus meminta hanya yang diperlukan. Ya, kalau yang tidak diperlukan itu berarti bersifat kedagingan dan tidak akan dijawab oleh Tuhan. Hanya ayatnya tidak ada. Karena di sini jelas kan, apa juga yang kamu minta. Ayat-ayat yang lain kalau Anda baca tentang doa itu selalu mengatakan apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu minta. Selalu seperti itu. Pak, kalau kedagingan, saya percaya kalau kita hidup dalam firman, maka sebelum kita minta, kita sudah tahu kok ini tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita tidak mungkin meminta apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau Anda misalnya bangkrut, minta pemulihan dari Tuhan, bukankah itu baik? Kenapa takut? Kalau kita sakit, minta kesembuhan dari Tuhan, bukankah itu kehendak Tuhan? Supaya kita sehat, supaya kita sembuh. Lalu kenapa kita takut? Pak, kalau tidak dijawab bagaimana? Kata beberapa hamba Tuhan, kalau kita berdoa dan tidak dijawab, berarti itu untuk melatih kerendahan hati kita. Ya, ini ajaran apa lagi? Ya. Jadi sederhananya sesuai dengan tema Yesuslah jawaban. Ya. Dan sesuai dengan firman Tuhan juga, apa saja yang kamu minta, itu yang Tuhan akan berikan. Padahal kita sudah diajar banyak hamba Tuhan loh. Kalau kita berdoa, jawaban Tuhan ada berapa? 3. Ada 3. Ya, tidak, dan tunggu. Jangan-jangan Anda kalau berdoa kebanyakan jawabannya tidak. Ya kan? Bahwa pengajaran itu tidak ada dasarnya loh. Dalam firman Tuhan tidak ada. Itu hanya berdasarkan pengalaman seseorang berdoa tidak dijawab, kemudian dijadikan doktrin. Ini yang bahaya. Ya. Seharusnya kalau kita berdoa, kalau tidak dijawab, berarti ada yang salah dengan kita. Firman Tuhan tidak pernah salah. Dan tidak usah dibuatkan doktrin yang baru. Ya. Kita yang harus menyelaraskan diri dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, jawaban Tuhan ada 2, iya dan tunggu. Ya, iya dan tunggu. Ada pengajaran lain sekarang yang lagi ngetren. Ada iman yang besar, ada iman yang benar, ya kan? Iman yang besar kalau berdoa dijawab Tuhan, itu iman yang besar. Tapi iman yang benar kalau doa tidak dijawab Tuhan, kita tetap bersyukur, dikatakan. Kelihatannya bagus, enak didengar. Tetapi saya mau katakan,
Kalau engkau berdoa dan tidak dijawab Tuhan, berarti imanmu salah. Sesederhana itu. Tidak usah muter-muter iman yang benar segala macam. Kalau engkau berdoa tidak dijawab Tuhan, berarti imanmu salah, bukan iman yang benar. Jadi kita lihat bahwa di akhir zaman banyak pengajaran yang aneh-aneh. Kelihatannya baik, kelihatannya benar, tetapi dasar firman-nya tidak ada. Kita harus berbicara berdasarkan firman. Tapi kalau tidak dijawab Tuhan, berarti kita yang salah. Berarti iman kita yang kurang. Karena kalau kita memang beriman, Tuhan pasti jawab. Pasti jawab. Kalau jawaban doa itu ada 3, ya, tidak, dan tunggu. Kalau saya tidak usah doa. Sudah apa katanya? Toh ya, tidak, dan tunggu kok. Ya, tidak usah doa. Ya. Jadi kita harus mengerti kebenaran ini. Ini Yesus sudah katakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Bagaimana kalau saya tambahkan di pasal Yohanes pasal 16 ayat yang ke-24. Yesus berkata begini, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Lihat di sini, Yesus sendiri yang menantang, ayo minta, kamu akan terima. Karena aku ingin melihat sukacitamu itu penuh. Nah, itu bahasa saya sendiri ya, supaya mudah dimengerti. Sampai sekarang kamu belum meminta, minta. Perhatikan di sini, kalau Yesus sendiri yang mengatakan, ayo minta, masa akan ditolak? Ya. Kalau kita punya sahabat yang super kaya, kemudian ayo minta apa saja, ya. Ketika kita minta, apakah akan ditolak? Tidak mungkin. Herodes saja yang melihat anak dari Herodias menari, Herodes berani berkata begini, apa saja yang kamu minta, bahkan separuh dari kerajaanku aku berikan. Ketika anak Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis, itu permintaan yang sangat sukar, karena Herodes akan berhadapan dengan pendapat orang banyak, rakyatnya. Tetapi karena dia sudah mengucapkan di hadapan orang-orang, maka dengan berat hati Herodes melakukannya. Kalau Herodes berjanji dan dia menepati, apalagi Yesus. Yesus sendiri yang berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah. Dikatakan, ini kan tantangan. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacita. Maka kamu akan menerima. Tidak ada tersirat sedikit pun penolakan di sini. Lalu kenapa kita mau diajar oleh hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan? Pak, tapi saya sudah 2 tahun loh Pak berdoa, belum 25 tahun. Ya kan? Belum. Kalau belum 20 tahun, 25 tahun, minta terus. Pak, sudah 25 tahun Pak, belum 40 tahun. Ya kan? Kaleb kan menunggu 40 tahun kan? 40 atau 45 tahun. Kaleb menunggu dan akhirnya toh dia dapat juga. Kita itu kurang semangat untuk menantikan janji Tuhan. Ya. Saya bahkan diingatkan begini. Bulan Februari kalau tidak salah, saya mendapatkan tamu dan dia berkata, Tuhan memperlihatkan kepada saya 30 tahun yang lalu ada hamba Tuhan yang menubuatkan bahwa gereja ini akan mengalami kebangunan rohani dan Tuhan akan segera lakukan itu. Dan saya, istri saya, jemaat saya langsung ingat, loh,
itu kan betul, itu Pak Joko bersama timnya, dia menyampaikan nubuatan tentang kebangunan rohani. Dan sekarang hamba Tuhan dari Malaysia, hamba Tuhan yang pertama kali datang ke tempat saya, ketika dia menyampaikan firman, dia sepertinya melihat ke alam roh dan dia berkata, 30 tahun yang lalu. Nah, lihat di sini bahwa 30 tahun kita menantikan, dan itu hanya percikan-percikan lah terjadi, tapi tidak menjamah seluruh kota. Padahal yang kami inginkan kan menjamah seluruh kota. Ya. Kebangunan rohani terjadi, iya. Kita beribadah bisa sampai, kalau Tuhan lawan bisa sampai 4 jam. Dan akhirnya juga dalam lawatan Tuhan itu mengakibatkan gereja kami mendapat mujizat, akhirnya diberi tanah dan kemudian diperluas. Ya, itu mujizat. Nah, lebih daripada itu, lihat 30 tahun kita mendapatkan nubuatan, kita mendoakan nubuatan, belum terjadi, tetapi kita tetap berdoa. Nah, sekarang dikuatkan 30 tahun yang lalu ada hamba Tuhan yang mengingatkan. Artinya Tuhan pasti akan menjawab. Amin. Hanya masalah waktu. Karena 30 tahun jangan kemudian kita mengatakan rupanya bukan kehendak Tuhan untuk membuat kebangunan rohani di tempat itu. Jangan seperti itu. Kita harus berpegang teguh pada pengakuan iman kita berani katakan. Ya. Jadi mari kita perbarui iman kita saat ini menjelang memasuki tahun 2025. Itu tahun yang tidak mudah. Itu tahun yang dipenuhi kegelapan. Mau bicara moral itu akan semakin gelap. Mau bicara soal penyakit, Anda akan terkaget-kaget dengan banyaknya penyakit yang baru. Mau berbicara tentang ekonomi, apalagi sudahlah, harapkan mujizat aja. Ya. Dan kalau Anda tidak membangun iman Anda mulai sekarang, Anda masuk tahun 2025, habis Anda. Ya. Saya tidak peduli hamba-hamba Tuhan yang menubuatkan berkat-berkat tahun 2025, terobosan, sebagainya. Tetapi yang saya tahu, kegelapan akan semakin gelap. Dan hanya orang-orang yang kuat saja yang akan tetap berdiri kokoh. Oleh karena itu mari kita membangun iman kita. Nah, sekarang kita lihat tentang doa ini. Dengan satu kepastian, Tuhan pasti menjawab. Ya, Tuhan pasti menjawab. Jawabannya ya. Ya. Injil Lukas. Anda kalau saya khotbah nanti agak lama ya, Anda bantu aja yang keras ya. Kalau bisa serempak, ya. Ya. Ya, saya tidak mau lihat jam. Pokoknya kalau cepat ya. Sampai saya barusan khotbah itu cepat kan, ada YouTube-nya kan. Ada satu keluarga yang selalu mengikuti khotbah saya, orang Jakarta. Dan dia pasti tanya, setelah khotbah dia tanya, maksudnya ayat ini apa, maksudnya Pak Yusa berkata begini apa. Dia pasti tanya. Nah yang terakhir dia tanya begini, Pak Yusa kok mimpi ya, khotbahnya hanya 40 menit. Loh, kalau memang sudah selesai Pak? Enggak, biasanya 1 jam, minimal 50 menit gitu kan. Ya, tidak tahu Pak, soalnya saya khotbah juga tidak pakai catatan kan. Makanya saya bilang, kalau agak lama Anda bantu aja ya, yang keras. Ya, semakin cepat semakin baik bantunya. Ya, Lukas pasal yang ke-11 kita lihat. Mulai ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, berdoa itu penting sehingga para murid pun minta diajar berdoa. Ya.
Yang jadi masalah adalah jangan minta diajari doa kepada orang yang hanya ngerti teori doa. Anda harus belajar doa dan berdoa bersama dengan orang yang suka berdoa. Oleh karena itu ayat ini berkata, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ya. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Mengapa para murid itu minta diajar oleh Yesus tentang doa? Saya berpikir, saya merenungkan begini. Para murid ikut Tuhan Yesus, dia melihat mujizat, mereka melihat kesembuhan, setan diusir langsung keluar, ya. Dan mereka perhatikan, oh ternyata hal ini bisa terjadi karena Yesus seringkali bersemalam-malaman berdoa, ya. Pagi-pagi buta berdoa. Nah, para murid sudah mengamati seperti itu sehingga mereka menginginkan itu terjadi juga dalam diri mereka. Dan mereka tahu kuncinya doa. Dan mereka datang kepada Yesus, mereka minta diajar tentang doa. Jadi belajar doa harus kepada orang yang suka doa. Ya. Saya punya guru yang menceritakan pengalamannya. Ada anggota MP dari denominasi kami menyampaikan khotbah di tempatnya, dan dia katakan, saya selalu dibangunkan Tuhan jam 4, jam setengah 5 untuk berdoa. Saya tidak pernah bolong dalam doa. Dan jemaat kan senang, puji Tuhan, amin. Nah, guru saya ini iseng. Keesokan harinya diteleponlah rumahnya. Dulu kan belum ada HP, jadi telepon rumah, telepon gereja. Ditelepon jam setengah 5, ditelepon. Yang ngangkat istrinya. Ditanya, Bapak bisa bicara dengan Bapak? Jawaban istrinya, maaf Bapak lagi tidur. Nah, berarti satu kali sudah tidak sesuai kan dengan korbannya. Keesokan harinya ditelepon lagi sama guru saya, dan jawabannya tetap sama, istrinya yang ngangkat juga teleponnya. Berarti orang ini bisa mengajar tentang doa, tetapi dia sendiri tidak hidup dalam doa. Percuma Anda belajar dengan teori-teori bagaimana harus berdoa, bagaimana harus berdoa. Lebih baik Anda berdoa bersama dengan orang yang suka berdoa. Anda akan tahu bagaimana hadirat Tuhan. Anda tahu bagaimana tentang membangkitkan manusia roh dan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ya. Itu yang harus kita dapatkan. Berdoa, belajar berdoa kepada orang yang suka berdoa. Jangan kepada orang yang hanya tahu teori tentang doa. Saya punya guru, dia berkata begini, sudah tua sekali sekarang, sakit-sakitan, dan dia berkata begini, doa adalah nafasku. Oh, gagah kan ngomongnya. Tetapi maaf ya, berhubung saya orang bisnismen, saya itu paling kuat berdoa setengah jam, paling lama setengah jam. Berarti sakit asma dong, ya kan? Kalau doa adalah nafasku, tapi sehari maksimal hanya setengah jam, pasti asma itu. Yang tidak ngerti tidak apa-apa, ya. Jadi lihat, doa adalah nafasku, tapi kemudian dia bantah sendiri dengan pernyataan paling kuat doanya setengah jam. Ayo saya tanya di sini yang doanya 1 jam setiap hari. Ayolah, katakanlah, tidak usah malu. Tidak mungkin dikatakan sombong. Anda rendah hati kan ya? Yang 2 jam, yakin Anda tidak berdoa minimal 1 jam.
Yakin Anda berani masuk tahun 2025 tanpa doa? Ketika Martin Luther ditanya dalam kesibukannya, dia mempunyai kebiasaan bangun kira-kira jam 4:30, pokoknya sebelum menjalankan aktivitas dia berdoa. Dia akan bangun pagi, dia berdoa 2 jam. Dan kemudian dia ditanya, kalau kamu semakin sibuk, bagaimana dengan doa? Dan Martin Luther katakan, kalau saya semakin sibuk, saya akan bangun lebih pagi lagi untuk menambah waktu doa saya. Karena semua masalah itu saya tahu kuncinya adalah dalam doa penyelesaiannya. Kalau kita kan kebanyakan semakin sibuk, waktu doa dikurangi, waktu ibadah dikurangi kan, ya kan? Dan itu adalah alasan yang masuk akal loh, nggak bisa dibantah. Kenapa aku tidak ke gereja? Sibuk. Nah, kalau sudah sibuk selesai sudah itu. Padahal Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya, di mana kita kekurangan dan kita mengurangi waktu ibadah untuk mencukupi kekurangan kita itu, seharusnya penyelesaiannya menurut Tuhan bukan mengurangi waktu ibadah, seharusnya tambahkan waktu ibadah, maka kekuranganmu itu Tuhan akan tambahkan nanti. Seringkali kita mengambil jalan yang keliru, tapi masuk akal. Kalau itu disampaikan kepada orang-orang yang mendengarnya, oh iya bisa diterima, sama kok, nah, kan? Padahal itu cara penyelesaian yang salah loh menurut firman Tuhan. Ya, jadi mari kita kembali kepada iman yang benar, berdoa, belajar berdoa. Kemudian Yesus mengajar, dia katakan begini, ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, yang Yesus ajarkan pertama kali adalah berdoa untuk diri sendiri. Doakan dirimu sendiri. Di sini dikatakan berdoa untuk makanan kita setiap hari yang cukup, ya. Berdoa untuk pengampunan dosa, berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Semuanya itu untuk diri kita sendiri. Doakan diri kita sendiri. Jangan takut berdoa untuk diri sendiri. Kembali kan, ada yang mengajarkan doa tidak boleh egois, doakan orang lain. Nanti ada waktunya. Tetapi kalau diri sendiri belum didoakan, diri sendiri belum beres, kenapa harus mendoakan orang lain? Ketika Yesus berdoa di atas bukit kemuliaan itu, maka muka Yesus berubah bercahaya, ya. Dan kemudian pakaian yang dikenakannya juga menjadi putih. Tidak ada orang yang bisa mengelantang seperti itu dikatakan. Artinya bahwa ketika kita berdoa, gak usah berangan-angan terlalu hebat akan berdoa mengubahkan bangsa-bangsa. Biarkan kita berdoa sampai Tuhan mengubahkan diri kita terlebih dahulu. Yesus pun di bukit kemuliaan itu, yang diubah adalah wajahnya terlebih dahulu, dirinya sendiri yang diubahkan terlebih dahulu, ya. Baru kemudian pakaiannya diubahkan juga. Artinya apa? Setelah kita diubahkan, maka yang sekeliling kita, apa yang kita kerjakan itu juga akan diubahkan oleh Tuhan, ya. Ketika kita diubahkan seperti itu, maka orang-orang besar, Elia dan Musa,
itu datang berbicara. Lihat, orang-orang besar akan datang berbicara denganmu untuk masalah-masalah besar kalau engkau hidup dalam Tuhan. Ya. Almarhum Umi Sakliun bukan orang yang terpelajar, tetapi dia adalah pendoa. Dan orang-orang besar ingin sekali dekat dengan dia. Ingin sekali dekat dengan dia. Apa yang membuat dia besar? Doanya 6 jam sehari. Itu yang membuat dia besar. Ya. Jadi lihat di sini bahwa ayat yang kedua dan sampai ayat yang keempat itu Yesus mengajarkan, ayo doakan dirimu sendiri. Anda kalau berdoa menurut Bapak, doa Bapak kami ini, per kalimat, per inti Anda doakan, Anda kemudian itu perluas dengan bahasa Anda sendiri. Ini 1 jam tidak cukup. Ya, 1 jam tidak cukup. Jangan hanya dihafal. Ada orang yang berkata mungkin mendoakan orang, kemudian selesai mendoakan, Bapak, doa kami yang tidak sempurna kami tutup dengan doa yang sudah sempurna, yaitu Bapak kami, dan kemudian ada doa Bapak kami. Ya. Bukan seperti itu. Ini adalah inti-inti yang harus didoakan, kan? Kita sendiri yang harus perluas sendiri. Ya. Doakan diri kita sendiri. Berdoalah untuk diri sendiri. Tidak usah bingung dengan orang lain terlebih dahulu. Saya heran bahkan ada banyak ibu-ibu yang mengaku pendoa, ya, pendoa, ikut doa keliling terus, ya. Kalau doanya dihilangkan berarti keliling terus, ya, akan mengiripkan. Nah, herannya mereka itu selalu minta doakan yang suaminya selingkuh, yang punya penyakit kista, yang anaknya narkoba. Katanya pendoa, mendoakan bangsa, mendoakan kota dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Salah satunya karena dia tidak berdoa untuk dirinya terlebih dahulu. Saya selalu menekankan begini, bahwa kalau kita hanya berdoa untuk makanan, minuman, dijauhkan dari dosa, itu sudah lama, tapi tetap harus didoakan. Saya berkata pada jemaat saya, Tuhan sebenarnya itu ingin masuk lebih dalam lagi dalam proses kesempurnaan. Suatu saat kali saya berdoa dan Tuhan ingatkan begini, itu loh, tadi ada apa? Suaramu kok tinggi ketika ditanya oleh istrimu? Saya langsung nangis kok ketika Tuhan tanya seperti itu. Istri saya tanya, saya jawab. Dia tanya lagi hal yang sama. Otomatis kan saya agak tinggi kan suaranya. Ternyata di hadapan Tuhan ketinggian, katanya Tuhan. Ya. Padahal kan betul kan? Tambah diperkeras dengan saya kan? Ketinggian, dan itu pun ditegur oleh Tuhan. Dan saya minta ampun, hanya masalah yang seperti itu. Saya tidak bicara perselingkuhan, korupsi, yaitu sudah ada zamannya di gereja. Tetapi ini kan akhir zaman. Ini proses penyempurnaan, sampai hal yang sekecil itu pun Tuhan akan tegur kita. Anda menjadi mau dipakai Tuhan luar biasa. Saya katakan pada jemaat saya, pada pengerja saya, kamu tidak akan bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat dari saya. Loh, Aisyah kamu ngomong seperti itu? Iya. Buktinya ada tisu aja di sampingmu, kamu udah ambil dan taruh ke sampah. Untuk jadi hamba Tuhan, lihat di sini, bahwa ketika kau melihat seperti itu,
Tidak mungkin Roh Kudus dalam hatimu tidak akan berbicara untuk Anda ambil. Ketika Anda berpikir, itu kan nanti ada orang lain sudah bagiannya sendiri, Anda tidak bisa melompat dalam iman, dalam mengiring Tuhan. Tapi ketika kau mentaati hal-hal yang kecil itu dan kau lakukan, kau sebenarnya sedang dipersiapkan Tuhan. Dari hal yang seperti itu, saya menjadi seperti sekarang. Saya ingat ketika Papi sebagai gembala senior waktu itu punya 2 pembantu. Biasanya waktu kakak saya yang jadi pengerja, itu kakak saya tidak mau bersihkan gereja. 2 pembantu itu yang bersihkan. Tapi ketika saya menjadi pengerja, saya masuk sekolah kita jadi pengerja, saya katakan pada Mami, urusan gereja Yusak yang akan bersihkan. Dan hasilnya adalah kakak saya akhirnya tidak jadi pendeta, saya yang jadi pendeta. Lihat di sini, hanya masalah-masalah yang kecil menurut pandangan manusia. Tetapi ketika kita berani mengikuti pimpinan Roh Kudus, engkau dipersiapkan untuk menjadi orang besar. Jadi ketika berdoa, Anda harus peka kepada teguran-teguran hal-hal yang diingatkan oleh Roh Kudus untuk membenahi diri kita. Kadang untuk satu kesalahan kecil, saya katakan, kadang untuk satu kesalahan kecil aja Anda bisa nangis setengah jam kok. Sehingga untuk berdoa 1 jam sebenarnya bukan sesuatu yang sukar. Nah, lanjut. Setelah doa pribadi, lihat di sini ayat yang kelima. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ya, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Lihat di sini, mulai ayat yang kelima, ini berbicara tentang mendoakan orang lain, ya kan? Jadi seseorang kedatangan sahabatnya, dia tidak punya sesuatu untuk dihidangkan, maka orang ini kemudian pergi ke tetangganya untuk meminjam roti, dihidangkan kepada sahabatnya yang datang ini di tengah malam. Ini berbicara tentang berdoa untuk orang lain, untuk keperluan orang lain, ya. Dan untuk keperluan orang lain, lihat di sini ayat yang ke-7, masakan ia yang di dalam rumah itu yang diminta tolong akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Bahwa ayat ini artinya orang yang diketok pintunya untuk diminta pinjem roti itu tidak mungkin menolak, dikatakan. Ya. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, jangan takut doa kita ditolak oleh Tuhan. Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti jawab. Saya sekarang menangani seseorang yang selalu berhalusinasi, istilahnya garis-garis, kemudian ketakutan sampai mau bunuh diri, dan istrinya sudah menyerah. Saya katakan kepada mamanya, itu tidak boleh menyerah, ayo terus doa. Apa sih susahnya doa terus? Istrinya sudah menyerah Pak, katanya sudah 5 tahun, kok udah sembuh. Alah baru 5 tahun, ditambahi sehari lagi, doa apa sih susahnya? Besok belum dijawab, tambahi sehari lagi, apa sih susahnya? Dan
Saya kan punya pelajaran seperti itu dulu waktu ikut karate kan, kalau sudah push up kan 10 lagi, sudah kurang 1, 3 lagi, ya kan? Kurang 1 lagi, 2 lagi, kan seperti itu kan. Doa kan sama. Hari ini tidak dijawab, besok datang lagi. Itulah. Besok tidak dijawab, besok lusa datang lagi, ya kan? Hanya seperti itu aja. Saya katakan, tante, sudah, tante sama Yusa aja yang sepakat. Kita doakan terus sampai mujizat terjadi. Yes. Ya. Oh ya, Yusa, tidak ada loh pendeta yang mau. Nah akhirnya kan, tidak ada pendeta yang mau doakan terus seperti Pak Yusa. Pak Yusa ditelepon Daniel sehari 3 kali kok diangkat ya, bro. Ternyata saya pendeta langka katanya. Ya, pendeta kebanyakan kalau ditelepon orang model seperti itu tidak diangkat ternyata. Ya. Tapi saya punya keyakinan, dasar ayatnya ada. Ketika kita memohonkan sesuatu untuk orang lain, sekalipun itu tengah malam dikatakan, waktunya tidak tepat, tetap dijawab. Wah, itu kan luar biasa pengajaran Tuhan. Kalau kita kata waktunya tidak tepat, ini tengah malam, tidak mungkin lah dibukakan pintu, apalagi dikasih. Dan dilempar batu aja puji Tuhan kan? Ya kan? Tapi tetap orang ini memberanikan diri demi orang lain, demi orang lain. Jadi kalau Anda mendoakan orang lain, jangan takut ditolak oleh Tuhan. Anda akan mendapatkan jawaban. Amin. Orang ini kalau sudah lagi benar, nelpon saya sudah tahu. Sampai istri saya katakan, sampai hafal kamu ya, lagi kumat atau enggak. Oh iya, sehari 3-4 kali kok ditelepon. Ya. Saya katakan, saya angkat, asal saya tidak ibadah, saya angkat. Kalau saya doa, saya berhenti doa, saya tetap angkat. Saya bukan tipe seperti kebanyakan pendeta kan, kalau doa tidak boleh diganggu, ya kan? Kalau saya tidak, prinsip saya, kalau doa saya dengan Tuhan bisa kapan saja. Tapi kalau seseorang menelpon saya, berarti dia penting. Seandainya bisa saja kan, itu waktu-waktu terakhir yang mau ambil keputusan bunuh diri misalnya. Kalau saya tidak angkat di telepon itu, dia bisa bunuh diri. Dengan Tuhan gampang urusannya, bisa ditunda nanti lagi doanya. Tetapi orang-orang tertentu yang punya masalah, bukankah itu harus segera diselesaikan? Ya. Jadi, mari sekarang kita sudah masuk kepada memperhatikan orang lain, mendoakan orang lain dengan suatu prinsip bahwa mendoakan orang lain pasti akan dijawab Tuhan. Kenapa? Kita memperhatikan orang, berarti kita bergerak dalam kasih. Ingat Yesus ketika sudah ada, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu mau penyakit apapun selesai. Itu bahkan kematian yang sudah anggaplah sudah finish, tidak bisa ada penyelesaian, selesai juga. Ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ya. Jadi doa untuk orang lain pasti Tuhan jawab. Ayat yang ke-8 mengatakan, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi Tuhan kita ketika diminta, Tuhan itu akan jawab. Dan di sini juga dikatakan, sekalipun dia tidak mau menjawab, karena sikapnya yang terus menggedor, tidak malu, maka dia akan mendapat jawaban. Ada dua hal berarti. Satu, Tuhan pasti menjawab. Kemudian sikap kita juga yang pantang menyerah, itu yang pasti akan membuat Tuhan jawab. Dan yang ketiga, perhatikan kata ini,
Karena orang itu adalah sahabatnya. Banyak orang yang berbicara, yang mengatakan, apalagi anak-anak muda sekarang, menyanyikan lagu kita sahabat Allah, sahabat Allah. Anda tahu kalau orang sudah mengatakan sahabat, berarti dia sudah kenal luar dalam, ya kan? Apa yang disuka sahabatnya, apa yang tidak disuka sahabatnya, apa yang bisa membuat sahabatnya tersinggung, apa yang bisa membuat sahabatnya itu bersuka cita, makanan apa yang disukainya, gaya hidupnya bagaimana, itu semua sudah dikenal. Lihat mimik mukanya saja kita sudah tahu, oh sahabat saya sedang begini, ya. Dan sahabat itu tidak bisa kita hanya ketemu satu kali, dua kali kemudian katakan sahabat. Sahabat berarti ada waktu-waktu khusus, waktu yang panjang yang digunakan untuk berhubungan. Makan bersama, ngomong-ngomong, jalan-jalan bersama, mungkin bahkan saling gantian nginep di rumahnya, ya kan? Baru akan dikatakan sahabat. Bahkan bisa-bisa gaya ngomongnya itu nanti bisa sama, ya, itu sahabat. Nah sekarang banyak orang Kristen, apalagi yang muda-muda, oh nyanyi kita sahabat Allah, sahabat Allah. Duh, saya mau tanya, doanya berapa jam? Baca Alkitab berapa jam? Kira-kira ngerti apa enggak? Kok sudah 2 hari Tuhan tidak bicara, ini ada apa? Nah, apakah kita bisa berpikir seperti itu? Kalau kita sahabat, kita harus punya pandangan seperti itu. Kita harus mengerti, Anda tidak akan pernah bisa menjadi sahabat Allah kalau tidak menggunakan waktu-waktumu untuk bersekutu dengan Dia. Abraham disebut sahabat Allah. Anda perhatikan kalau Anda membaca Alkitab Anda, hampir setiap perikop Abraham tiba di satu tempat pasti akan tercatat Abraham membangun mezbah dan menggali sumur. Selalu itu. Membangun mezbah itu berbicara tentang hubungan intimnya dengan Tuhan. Itu pun belum disebut sahabat sampai Abraham menyerahkan Ishak sebagai korban. Baru setelah itu Abraham disebut sahabat Allah. Berbicara menyerahkan Ishak, maka itu berbicara tentang mempersembahkan hidup Abraham seluruhnya. Iya kan? Janji Allah di masa lampau itu tentang Ishak. Janji Allah di masa depan dari Abraham itu berbicara tentang Ishak. Kalau Ishak dikorbankan, itu berbicara tentang seluruh hidup Abraham dikorbankan. Bagaimana dengan kita? Perpuluhan aja ribut, apalagi seluruh hidup, ya kan? Perpuluhan aja ribut. Padahal saya sebagai pendeta kasih perpuluhan kok. Bahkan saya takut kurang. Makanya setiap selesai perpuluhan saya tambahi lagi. Daripada kurang kan lebih baik lebih. Loh, itu prinsip saya kok. Dan saya lakukan. Anda tahu yang terjadi dengan jemaat yang sama. Papi almarhum hidup dalam kekurangan karena satu, dia tidak memberi perpuluhan sebagai pendeta. Setiap Natal mami harus sediakan uang untuk membayar hutang kepada jemaat, ya. Karena papi berhutang sana sini. Dengan jemaat yang sama, dia tidak memberi perpuluhan. Saya dengan jemaat yang sama saya memberi perpuluhan. Saya tidak pernah berhutang, bahkan saya memberi beberapa jemaat setiap bulan saya beri. Beberapa jemaat istri saya juga sudah menyediakan, itu jemaat yang lain lagi. Ya. Sehingga saya mau berbicara soal uang bagaimanapun, jemaat percaya, jemaat tidak akan katakan saya mata duitan. Kenapa? Karena saya memberi kepada jemaat. Nah, kembali kepada pembahasan kita bahwa untuk sampai ada kata sahabat ini, Anda harus menyediakan waktu yang banyak bergaul dengan Tuhan.
Anda harus kenal Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang bisa membuat Allah sedih, apa yang bisa membuat Allah senang, Anda harus pahami itu. Ya. Ini anak muda pakai pakaian sobek-sobek ke gereja. Memangnya Tuhan senang anaknya pakai sobek-sobek? Loh, itu kan sederhana kan? Gak usah terlalu ngerong. Yang sederhana aja. Karena kalau orang Surabaya ini banyak yang terlalu ngerong. Ya, misalnya terlalu ngerong. Saya diminta doakan orang sakit. Selalu, bukan satu orang, selalu ditanya, Bapak lihat apa? Loh, saya katakan saya lihat orang sakit. Iya kan? Enggak Pak, maksudnya Bapak lihat apa? Tidak ada, saya lihat orang sakit. Ibu tadi minta saya doakan Bapak yang sakit. Sampai mau masuk kuliah aja tanya, jurusan apa ya Pak? Kira-kira menurut Tuhan. Loh, gak usah tanya, saya katakan. Yang penting anaknya senang apa, nilainya tinggi, sudah masukkan di jurusan itu. Ya. Jangan terlalu ya, ayo jadi orang yang agak santai ya, supaya tidak kelihatan aneh. Banyak orang Kristen itu ya yang mengaku berdoa, kalau masuk ke rumah orang itu seperti detektif gitu loh. Saya rasa tidak enak ya. Ada apa? Sudah detektif banyak kok. Palingnya udah ketemu juga. Ya. Sahabat, Anda tidak perlu yang aneh-aneh. Anda tetap akan bisa mengerti hati sahabat Anda. Ya. Nah, ayat yang ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Anda baca dua ayat ini, tidak tersirat sedikit pun doamu akan ditolak. Tidak ada. Dua ayat. Minta, kamu akan diberi. Cari, kamu akan mendapat. Ketok, maka pintu akan dibukakan. Tidak tersirat sedikit pun penolakan. Lalu kita mendapat pengajaran ayatnya dari mana? Kalau kita berdoa, ada jawaban, 3 jawaban, ya, tidak, dan tunggu. Hampir semua jemaat di berbagai gereja sudah tahu. Kalau ditanya, kalau kita berdoa ada berapa jawaban Tuhan? 3. Apa? Ya, tidak, dan tunggu. Ini kan bahaya. Ini pengajaran yang salah. Pak, tapi buktinya ada yang tidak dijawab. Tapi kita tidak boleh mengubah doktrin firman Tuhan. Pasti ada yang salah dengan kita. Tanya dong apa yang salah. Kalau tidak dijawab, kalau Anda ingin cepat-cepat dijawab, pergi sendiri ke Tuhan cepat. Ya, kalau sudah ketemu tanya. Ya. Alkitab katakan ada yang dirahasiakan itu bagian Tuhan, yang disingkapkan itu bagian kita. Ya, jadi tidak usah terlalu pusing. Tetapi bagian kita harus percaya dengan setiap firman ini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Saya kalau ingat kehidupan saya dan anak-anak, dulu saya itu ingin jadi orang yang pintar main drum. Tapi ternyata setelah nyoba main drum, ini tangan sama kaki gerak satu, gerak dua-duanya sudah. Dan selalu sama, tidak bisa saling kombinasi kaki dan tangan, tidak bisa. Ternyata anak saya yang pertama itu suka main drum dan pintar main drum. Nah, lihat bahwa Tuhan itu tidak pernah menolak keinginan kita. Ketika kami mau punya anak yang pertama, papi katakan,
pasti perempuan. Istri saya kata, nggak bisa, pasti laki. Tapi tetap perempuan, kata tetangga perempuan. Istri saya tetap laki. Akhirnya yang keluar laki. Imannya terlalu kuat, anak yang kedua laki-laki. Imannya terlalu kuat, yang ketiga laki-laki. Tetapi puji Tuhan dapat cucu perempuan. Nah, coba lihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Sebelum saya melayani di sini, tadi saya minta izin kepada Pak Budi, ada orang dari Jogja yang minta didoakan. Jadi saya datang jam 3 di tempat ini dan mendoakan. Dia katakan keguguran 2 kali. Dan saya jawab begini, nah ini salahnya pendeta-pendeta. Kalau doakan memberkati pasangan yang akan nikah, biasanya korbannya itu ya tentang saling mengasihi, saling menghargai, ya kan? Selalu seperti itu. Kalau saya enggak, korban saya sudah, jemaat saya hafal semua. Pasti dari kitab Kejadian, beranak cuculah, ya? Dan Tuhan memberkati mereka, kemudian berfirman, beranak cuculah. Jadi berkat dulu, beranak cucu. Jangan beranak dulu, baru berkat. Tak ngerti ya, pura-pura suci. Ya. Sekarang kan kebanyakan sudah hamil dulu baru berkat, sehingga menjadi kutuk. Nah, saya katakan, saya selalu menyampaikan tentang beranak cucu dan hasilnya. Yang setiap pasangan yang saya doakan, saya berkati, tidak pernah makan kata tahun baru hamil. Biasanya 1 bulan, 3 bulan hamil dan melahirkan. Kenapa? Karena firman Tuhan disampaikan. Firman Tuhan itu yang akan membentuk pola pikir dan membangun juga kandungan dari orang yang mendengar. Jadi betapa luar biasanya firman Tuhan. Nah, kembali saya mau tekankan di sini. Minta, maka akan diberikan kepada. Saya punya pengalaman. Dulu almarhum Samuel Lai itu datang ke tempat kami. Kemudian dikatakan, siapa yang ingin kurus maju ke depan. Kan walaupun banyak yang ingin kurus ibu-ibu, tapi kan malu kan biasanya kan. Ya tiba-tiba ada satu orang yang gemuk datang ke depan sambil ketawa. Orang-orang yang lainnya ngakak kan, yang satu ini yang maju ketawa mesem-mesem dia. Dan kemudian didoakan oleh Pak Sem. Ketika Pak Sem datang lagi, itu ibu tanpa diet, orang dia sering aja kami sekeluarga makan kok. Dia kurus, bukan dengan penyakit, dia kurus. Kemudian keluarga itu juga ketika Ibu Kitty Hamilton datang, ketika ditanya, kamu ingin apa dari Tuhan? Cuma saya memberikan jawaban yang rohani, ingin kenal Tuhan, cinta Tuhan lebih lagi, mau didoakan. Satu jemaat saya, suami dari ibu yang gemuk jadi kurus ini, dia katakan, kamu minta apa? Saya minta rumah yang besar. Doa, dan Bu Kitty kata, sepakat, ayo kita doa. Dan dia dapat rumah besar. Kedatangan Bu Kitty lagi, saya sudah belajar kan, saya minta doa, Bu doakan saya. Bu Kitty tanya, kamu minta apa? Saya minta gereja yang besar. Ya, dan sepakat. Itu berapa tahun saya papi nawar rumah di samping gereja. Jawabannya tidak dijual karena memang orang kaya. Dan satu saat suami orang ini yang bukan Kristen itu mengalami masalah dengan lehernya, tidak sembuh. Saya doakan sembuh. Tapi beberapa tahun masih berlangsung, ditawar tidak mau, tidak dijual. Setelah saya didoakan oleh Bu Kitty Hamilton, gereja besar. Jemaat saya di pasar mendengar, dari pasar jangan pulang,
kamu langsung pergi ke rumah orang itu, tanya untuk gereja buka harga berapa. Dan jemaat saya langsung taat, dia pergi. Ayo sekarang buat gereja buka harga berapa? Jawabannya sama kawan. Tidak saya jual, buat gereja saya kasih gratis. Lihat di sini. Berani meminta. Dibeli dan dikasih, diberikan gratis. Gara-gara minta gereja yang besar. Ya. Setelah itu dengan uang tabungan untuk beli, jemaat dengan PD-nya berkata ketika kami retreat di Batu, Pak Yusa ada mau bangun gereja. Tuh, butuh uang berapa bangun gereja? Paling 750. Uangnya 140-an. Berani bangun? Berani. Oh ya sudah, ayo bangun. Nggak usah buat panitia ya. Oh ya sudah, kita ini aja 5 orang. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Yusa, buat proposal atau enggak? Jangan, saya bilang. Itu bikin malu Tuhan. Sudah jalan. Oh ya sudah jalan. Dan akhirnya gereja terbangun tanpa menjalankan proposal. Saya semaksimal mungkin saya tutup mulut, pelayanan kemana-mana. Saya tidak pernah bercerita saya sedang membangun gereja. Tapi gereja itu selesai tanpa utang dan tidak pernah berhenti tengah jalan. Berani meminta, mintalah, kamu akan diberi. Minta. Istri saya itu punya 2 tabungan. Dia selalu katakan begini, pokok tugas saya ngisi yang ini, anak. Yang satunya tugasnya Tuhan ngisi. Ya. Jadi betul, dia tak pernah ngisi. Dia pokoknya saya dapat berkat dadakan saya katakan ya. Jadi bukannya setiap bulan sudah tahu ini dari ini, enggak, ini berkat dadakan. Kalau sudah seperti itu, Ma, ini mau dimasukkan ke mana? Itu yang sudah, yang dari Tuhan itu harus. Ya. Jadi minta ke Tuhan, Tuhan akan jawab. Ya. Kalau cari, masih ada waktu. Mungkin penundaan demi penundaan. Tetapi ada juga di sini dikatakan ketok. Kadang kita perlu teriak ke Tuhan. Jangan putus asa. Tambahin lagi, ingat janda yang datang kepada hakim itu, ya, bahkan hakimnya pun sampai takut. Ya. Jangan pernah takut untuk bikin sibuk Tuhan. Tuhan kita lagi santai. Buktinya, rambut kita aja dihitung. Berarti itu kan kerjaan orang, tidak ada kerjaan. Ya, ya kan ada ayatnya kan? Rambut kita pun dihitung kok sama Tuhan. Berarti Tuhan lagi santai. Jangan pernah merasa takut dan tertuduh untuk membuat Tuhan kita sibuk. Penuhi dia dengan permintaan kita. Ya. Ayat yang ke-11. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Lihat perbandingannya, bapak yang jahat dibandingkan bapak surgawi yang baik. Kalau kepada bapak yang jahat saja anaknya berani minta, apalagi kita punya bapak yang baik. Kenapa tidak berani minta? Beranilah minta yang besar, yang tidak masuk akal. Minta. Satu saat istri saya berkata begini, saya sudah tahu kok semua saya minta Tuhan jawab, saya minta Tuhan jawab. Hanya satu yang ingin saya rasakan, saya ingin terima cek karena belum pernah terima cek. Padahal kan namanya di kota kecil Pamekasan jarang, jemaat itu jarang memberi cek.
tiba-tiba ada jemaat yang datang. Itu waktu itu zaman COVID. Pak Yusan, bos saya ini kok tiba-tiba ingat Pak Yusan. Dia tanya, pendetamu bagaimana zaman COVID seperti ini? Ya, tidak masalah, hanya berkurang saja pelayanannya dan keluar kota. Kenapa? Enggak, saya kok ingat ya, saya ingin kasih berkat. Saya titip kamu ya. Karena bosnya bukan orang Kristen, dia orang Katolik, tapi KTP juga. Dan jemaat saya katakan, janganlah, saya udah enak, ini kan masalah uang, nanti bisakah saya ngurangi bagaimana, enggak enak. Sudahlah, saya kasih kamu cek ya. Nah, kalau seperti itu ya enak. Dan kasih cek, ini Pak Yusan ceknya. Ketika saya kasih cek itu pada istri saya nangis. Minta berkat keuangan sudah sering Tuhan jawab. Tetapi istri saya katakan, saya ingin tahu rasanya cek. Dan Tuhan pun jawab. Coba lihat, bagaimana kita dengan Bapa yang begitu baik bisa takut untuk meminta? Apakah karena kita menerima pengajaran yang salah? Hati-hati di akhir zaman. Banyak pengajaran yang salah yang diterima sebagai kebenaran di dalam gereja. Saya kalau ada tamu, biasanya saya tetap di tempat. Kenapa? Saya juga mendengarkan. Satu, saya ingin diisi. Kedua, saya berhati-hati dengan pengajaran yang akan disampaikan pada jemaat saya. Ya. Jadi itu, hati-hati dengan pengajaran yang aneh-aneh di akhir zaman ini. Kemudian yang terakhir, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini ayat berarti bahwa ada jaminan setiap doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Ketika Roh Kudus saja diberikan, apalagi yang lain, gitu loh. Ya. Jadi jangan pernah takut. Sesuai dengan tema kita, apapun masalahnya, datang pada Yesus, engkau akan mendapat jawaban. Minta, engkau akan menerima. Engkau akan menerima. Jangan mau dengan jawaban kurang daripada menerima. Engkau akan menerima. Oh, tahun 2025. Mau tidak mau, kita harus mengandalkan doa. Mau tidak mau, Anda akan punya pengalaman dengan Tuhan yang akan menjawab engkau. Kalau Tuhan sampai tidak menjawab dan kau berhenti ketika Tuhan katakan tunggu, dan kau langsung simpulkan Tuhan tidak jawab, kau akan mati. Tetapi ketika kau terus mengetok pintu, terus ketok pintu, engkau akan mendapat jawaban. Dan engkau akan bersukacita. Amin. Dan sukacitamu penuh. Dan Tuhan senang melihat kita bersukacita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, firman yang sudah disampaikan kiranya akan menguatkan setiap umat-Mu yang mendengar. Engkau tambahkan iman sesuai dengan firman yang mereka dengar, sehingga semua jemaat di sini akan berani mempraktekkan untuk berdoa, meminta, dan mereka menerima Tuhan. Berkaryalah Tuhan, biarlah impartasi pengurapan doa itu terjadi malam hari ini. Di acara perayaan Natal ini Tuhan, impartasi pengurapan doa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan di tempat ini mendapatkan tambahan iman untuk berdoa dan berdoa dan berdoa, dan mereka mendapatkan jawaban ya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berkarya untuk jemaat di tempat ini. Setiap pikiran Tuhan yang sudah diimpartasikan kepada gembala ataupun jemaat di tempat ini, biarlah itu terus dibuat, dan itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.